Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk pada pertemuan kelima pendahuluan fisika inti, dan insya Allah kita akan bahas mengenai salah satu model dari inti, yaitu model tetes cairan atau liquid drop model. Mengapa harus ada model-model dari inti atom? Jadi sebenarnya sampai saat ini struktur real dari inti atom itu sendiri belum diketahui, dan untuk mempermudah dalam mempelajari inti-inti dari suatu atom, maka dibuatlah suatu model. Nah, berdasarkan data-data tentang inti atom yang dikumpulkan oleh para ilmuwan, terdapat beberapa model inti. Ada model rotasi, vibrasi, dan klaster atau alfa. Nah, di model ini dia menjelaskan bahwa inti itu mengalami deformasi dan tersusun atas klaster atau alfa. Terus ada juga model kulit, yang dimana perilaku nukleon itu mirip perilaku elektron dalam atom. Nah, dua model ini menghasilkan yang namanya model Nielsen. Model lainnya yaitu adalah model gas Fermi, yang menjelaskan tentang perilaku nukleon yang mirip dengan elektron dalam suatu metal. Model lainnya yaitu model tetes cairan, yang menjelaskan mengenai perilaku energi inti yang mirip dengan perilaku energi tetes cairan. Dua model ini sendiri, model tetes cairan dan model gas Fermi, akan menghasilkan semi-empirical mass formula atau rumus massa semi-empiris yang dapat digunakan tentunya untuk menentukan massa dan energi dari suatu inti. Nah, secara umum suatu model itu akan diterima bila ia menjelaskan fenomena eksperimen, menghasilkan dugaan teoritis yang benar, dan memiliki bentuk yang sederhana, mudah diingat, dan efisien secara matematis. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa baik pendekatan kolektif maupun individual berhasil menerangkan perilaku inti meskipun untuk kasus yang berbeda. Tapi kenapa keduanya muncul dalam model yang berbeda? Penjelasannya ada pada prinsip larangan Pauli. Itu nanti kalian akan pelajari lebih dalam lebih jauh tentang prinsip larangan Pauli. Jadi setiap interaksi menghasilkan suatu keadaan. Jadi akibat larangan Pauli sendiri, tidak semua keadaan itu boleh ada. Ini berarti nukleon atau penyusun inti itu tidak selalu berinteraksi. Nah, untuk lebih detailnya, dalam kuliah ini kita akan membahas lebih detail mengenai model kulit inti dan model tetes cairan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai model tetes cairan. Jadi, seorang ilmuwan yang bernama Weizsäcker, dia mendapati bahwa sifat-sifat inti itu berhubungan dengan ukuran, massa, dan energi ikat. Hal ini mirip dengan tetes cairan. Nah, pada tetes cairan itu kerapatannya konstan, ukurannya berbanding lurus dengan jumlah partikel atau molekul dalam tetesan, atau energi ikatnya berbanding lurus dengan massa atau jumlah partikel yang membentuk tetesan. Nah, nukleon-nukleon yang ada di permukaan nukleus itu mendapatkan gaya tarikan yang kuat ke arah dalam nukleus yang cenderung menjadi bulat seperti setetes cairan. Jadi, model tetes cairan itu mengandaikan inti sebagai tetes cairan fluida Tacma 4 yang tersusun oleh nukleon, yaitu gabungan proton dan neutron yang terikat oleh gaya nuklir kuat. Jadi, dalam model tetes cairan ini dia tidak memerinci secara lebih jauh sifat individual nukleon, tapi menerangkan sifat kolektif nukleon yang sekaligus merepresentasikan sifat inti. Nah, model ini juga sempat dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan seperti George Gamow dan dikembangkan oleh Niels Henrik David Bohr dan John Wheeler. Jadi dengan menganalogikan inti sebagai tetes cairan nukleon,
inti itu diasumsikan punya sifat seperti intinya tersusun atas nukleon yang tak ternampakkan. Jadi jumlah jari-jarinya itu sebanding dengan A pangkat sepertiga. Jadi perilaku ini setara dengan sifat tetes cairan, di mana ukurannya berbanding lurus dengan jumlah molekul penyusunnya. Jadi semakin banyak molekul penyusun dari intinya, maka semakin besar juga ukurannya. Nah, berdasarkan rumusan itu, kita dapat menghitung bahwa energi ikat per nukleon itu dapat dirumuskan sebanding dengan A-nya atau jumlah total nukleonnya. Jadi dalam tetes cairan itu ada yang dinamakan efek volume. Makin besar jumlah total nukleonnya atau A-nya, makin sulit untuk melepaskan proton dan neutron dari inti. Jadi kalau secara matematis kita tuliskan bahwa energi ikatnya sebanding dengan total nukleon atau nilai A-nya. Kalau kita mau ubah sebanding ini menjadi sama dengan, otomatis akan ada suatu nilai konstanta yang kita namakan sebagai AV. Ini namanya konstanta dari efek volume itu sendiri, yang nilainya kita peroleh dari hasil perhitungan, yaitu 15,5 mega elektron volt. Nah, kalau kita buat grafik energi ikat per nukleon dari rumusan ini, maka akan diperoleh grafik yang tidak sesuai dengan data eksperimen. Jadi dia akan nilainya konstan, energi ikatnya akan konstan. Jadi sempat saya jelaskan bahwa ada grafik energi ikat per nukleon itu dia seperti ini. Dia seperti ini secara eksperimen. Tapi kalau kita gunakan rumusan ini, maka energi ikatnya itu akan konstan. Jadi dia akan lurus seperti ini. Jadi untuk membuat dia sesuai dengan data eksperimen, kita butuh suatu suku koreksi untuk mengoreksi persamaan ini. Jadi untuk memahami kehadiran suku koreksi, kita lihat asumsi kedua dari model tetes cairan. Nah, di model tetes cairan itu gaya inti antar nukleonnya hanya efektif untuk nukleon tetangganya langsung. Jadi kalau dalam tetes cairan itu, efek permukaannya mirip dengan tegangan permukaan pada cairan. Jadi sejumlah nukleon pada permukaan inti tidak sepenuhnya mempunyai tetangga terdekat. Jadi di permukaan itu berbeda di dalam inti. Kalau di permukaan dia tetangganya sedikit. Kalau di bagian inti dia tetangganya banyak. Ada atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau di permukaan dia mungkin hanya ada di tetangga samping kiri, kanan, dan atas bawahnya. Sehingga nukleon di permukaan inti kurang terikat dibandingkan nukleon di dalam inti. Nah, jika inti atom itu dianggap seperti bola sempurna yang luasnya 4πr0 kuadrat A pangkat 2/3, maka kita peroleh energi ikatnya, yaitu minus dari suatu nilai konstanta dari efek permukaan ini, AS, yang kita namakan AS, dikali A pangkat 2/3. Nah, AS itu berdasarkan hasil perhitungan adalah 16,8 mega elektron volt. Nah, kalau kita gambarkan lagi dia dalam grafik energi ikat, ternyata masih sedikit berbeda dari energi ikat per nukleon yang secara eksperimen. Sehingga kita butuh suku koreksi lainnya. Kenapa? Karena terlihat jelas bahwa ungkapan ini belum benar karena memberikan nilai fraksi energi ikat yang akan semakin naik sejalan dengan kenaikan nomor massa. Jadi dia akan semakin naik. Jadi dia bukan konstan, tapi dia akan semakin naik grafiknya. Nah, faktor koreksi berikutnya itu muncul dari kecenderungan proton untuk saling menjauh. Dan tentunya mengurangi nilai energi ikatnya. Jadi suku koreksi berikutnya adalah
efek dari energi Coulomb. Nah, jika jumlah proton adalah Z, jadi jumlah proton adalah Z, maka energi elektrostatiknya adalah ZE kuadrat per R. Ingat hukum Coulomb. Dengan R adalah jari-jari inti. Nah, di dalam inti itu terdapat proton-proton yang bermuatan positif ya. Menurut hukum Coulomb, gaya Coulomb antar muatan sejenis akan tolak-menolak. Tiap proton berinteraksi dengan Z kurang 1 proton lainnya. Jadi kalau kita ambil efek dari energi Coulomb ini, maka persamaan energi ikatnya akan seperti ini. Minus AC, ini suku koreksi untuk energi Coulomb, Z dikali Z kurang 1, A pangkat minus sepertiga. AC-nya itu sebesar 0,72 mega elektron volt. Nah, persamaan ini akan memberikan fraksi energi yang menjamin bahwa sejalan dengan kenaikan A, fraksi energi dari ikatnya akan naik juga dan mencapai nilai maksimum kemudian turun. Nah, itu dengan suku koreksi ini dia akan lebih mendekati grafik energi ikat secara eksperimen. Sayangnya nilai ini belum benar-benar sama dengan data eksperimennya. Jadi ini masih dibutuhkan suatu koreksi yang lain. Nah, koreksi berikutnya itu muncul dari model kulit. Nah, koreksi yang pertama itu dari model kulit terkait dengan perbandingan jumlah proton dan neutronnya. Nah, menurut larangan Pauli, dua buah proton atau dua buah neutron, ini kita misalkan dua buah neutron, itu dia tidak bisa menempati suatu keadaan yang sama menurut larangan Pauli. Nah, dengan demikian, satu tingkat energi hanya bisa ditempati maksimal 4 nukleon, yaitu sebuah neutron spin up, spin down, dan sebuah proton spin up dan spin down. Nah, untuk inti simetris, nilai N-nya itu dia sama dengan jumlah Z-nya. Jadi jumlah neutronnya itu sama dengan jumlah protonnya kalau untuk inti simetris. Sebaliknya untuk inti asimetris, jumlah proton dan jumlah neutronnya itu dia tidak sama, atau apakah N-nya jumlah neutronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya ataukah sebaliknya. Nah, suatu penyimpangan dari keadaan ini menimbulkan energi asimetrisnya menjadi seperti ini. N kurang Z sama dengan A kurang 2Z. Nah, kalau kita turunkan, dia akan menghasilkan energi ikat sebesar minus asim atau asimetri. Ini suku koreksi untuk energi asimetri dikali A kurang 2Z di pangkat 2 per A. Asimetrinya itu adalah 23 mega elektron volt. Nah, jika kita gambarkan lagi sampai pada suku koreksi energi asimetrinya ini ternyata masih sedikit menyimpang dari energi eksperimen sehingga diperlukan suku koreksi lainnya. Nah, suku terakhir itu berasal dari kecenderungan terjadinya pasangan proton dengan pasangan neutron. Jadi proton dengan proton, neutron dengan neutron untuk mencapai inti yang lebih stabil. Nah, kalau kita tuliskan untuk energi pairingnya itu kita simpulkan sebagai Do. Nah, ada 3 keadaan ini, dia bernilai plus, minus, atau 0, tergantung nilai N dan Z-nya. Jadi jika nilai N dan Z-nya genap, maka nilai Do-nya itu plus. AP A minus 3/4, Do-nya minus pada saat dia N dan Z-nya ganjil, dan Do-nya 0 itu pada saat jumlah proton dan neutronnya adalah ganjil. AP-nya sendiri itu bernilai 34 mega elektron volt. Adapun nilai-nilai yang berbeda yang mungkin kalian temukan di buku referensi-referensi lainnya terkait nilai AP, asim, AC, dan AS-nya itu mungkin hanya sedikit perbedaan kecil itu berdasarkan
konstanta yang digunakan apa. Nah, kalau kita gabungkan keseluruhan dari suku koreksi tadi, mulai dari volume, permukaan, kolom, asimetri, dan pairing, maka akan dihasilkan suatu rumus massa semi-empiris sebesar ini. Jadi energi cut-nya ini suku koreksi dari energi volume AVA dikurang energi kolom, energi simetri, energi surface atau permukaan, dan energi asimetrisnya, dan ini juga energi pairingnya. Nah, kita peroleh energi cut seperti ini, dan untuk massanya sebesar ini. Jadi Z dikali massa hidrogen 1 ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang energi cut yang dihasilkan dari sini per C kuadrat. Jadi dari model tetes cairan ini kita akan dapat mengetahui nilai energi cut suatu inti dan massa suatu inti. Nah, di dalam tabelnya itu terkadang ada suatu inti yang tidak diketahui massanya. Nah, kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari massanya dan menentukan energi ikatnya berapa. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk suku koreksi dari energi volume energi, dia AVA itu B sama energi ikatnya sama dengan AV dikali A, itu dia akan menghasilkan grafik yang konstan. Nah, kalau kita tambahkan dia dengan memberikan suku koreksi pada energi permukaan, maka grafiknya dia akan semakin besar untuk kenaikan nilai A. Jadi dia akan semakin besar untuk peningkatan nilai A. Nah, ini cukup jauh dari nilai eksperimen. Jadi nilai eksperimen ini yang seperti ini ya. Ini. Jadi kalau kita tambahkan di energi kolomnya atau kita buat koreksi untuk energi kolomnya, maka grafiknya sampai yang orang sini. Nah, untuk simetri dia hampir sama dengan energi kolomnya. Terus apabila kita sampai pada energi pairing dan asimetrinya, dia akan lebih mendekati dengan nilai eksperimen. Jadi, tanda negatif yang ada pada rumusan ini menunjukkan bahwa energi masing-masing dari suku koreksi energi kolom, energi surface, energi asimetri, dan energi asimetri ini akan mereduksi energi ikat inti. Jadi, dia akan mengurangi nilai energi ikat inti dari yang tadinya di atas sini sampai mendekati nilai energi ikat inti secara eksperimen. Oke. Nah, mengenai model tetes cairan ini, keberhasilan model tetes ini dengan menghasilkan semi-empirical mass formula atau rumus massa semi-empiris terbukti berhasil menerangkan berbagai fenomena eksperimen seperti fraksi energi ikat. Jadi, fraksi energi ikat itu energi ikat per nukleon yang saya jelaskan tadi, dari grafik ini, dan pita kestabilan inti. Nah, pita kestabilan inti ini di mana sebuah inti dengan nilai A tertentu akan stabil untuk nilai Z tertentu. Jadi, untuk A ganjil maka Do-nya 0, sehingga untuk suatu nilai A hanya terdapat satu macam nilai. Jadi terkait kestabilan inti itu seperti ini. Jadi pada saat nilai jumlah proton dan jumlah neutronnya itu sama, maka dia dikatakan inti yang stabil. Adapun inti yang tidak stabil, dia itu akan melakukan suatu jenis peluruhan yang akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebuah inti dengan nilai A tertentu akan stabil untuk nilai Z tertentu. Untuk A ganjil, maka nilai Do-nya 0, sehingga untuk suatu nilai A hanya terdapat satu macam nilai Z yang menghasilkan inti stabil. Jadi untuk A ganjil atau untuk suatu nilai A hanya terdapat satu macam nilai Z yang menghasilkan inti stabil. Nah, untuk A genap, maka terdapat lebih dari satu nilai Z yang menghasilkan inti stabil. Jadi kondisi state timbang diperoleh pada saat energi ikat per nukleonnya maksimum. Oke, ini tentang kestabilan inti. Oke, contohnya.
Dengan menggunakan semi-empirical formula, tentukan massa dari helium-5. Nah, kalau kalian lihat di tabelnya, helium-5 seperti massa helium-5 itu tidak ada. Jadi kita bisa mendapatkan nilai massanya itu dengan menggunakan semi-empirical mass formula. Nah, helium-5 itu terdiri dari atau mempunyai nilai A sebesar 5 dan jumlah proton sebesar 2. Jadi kalau kita masukkan ke rumus semi-empirical, yaitu B sama dengan AV dikali A dikurang AC kali Z dikali Z kurang 1 dan seterusnya, maka kita akan memperoleh nilai B-nya, nilai energi ikat. Nah, nilai energi ikatnya yaitu ini AV-nya 15,5 dikali A-nya 5 kurang 0,72 nilai AC-nya, terus Z-nya 2 dikali 2 kurang 1 dan seterusnya. Nilai Do-nya 0. Kenapa nilai Do-nya 0? Karena A-nya ganjil. Ingat kalau A-nya ganjil maka nilai Do-nya 0 atau surface pairing energinya 0. Nah, kalau kita hitung ini, maka kalian akan memperoleh energi ikatnya itu sebesar 22,934393 mega elektron volt. Nah, untuk mencari nilai massanya, kita gunakan rumus massa sama dengan Z atau jumlah proton dikali massa hidrogen 1 ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang energi ikat dibagi dengan C kuadrat. Nah, kita masukkan jumlah protonnya adalah 2, massa hidrogen 1, kalian bisa lihat di tabel itu 1,007825 U, ditambah jumlah neutronnya 3 ya, karena Z-nya 2, A-nya 5, berarti N-nya A kurang Z. Berarti 3 dikali massa neutronnya, kalian bisa lihat pada PPT pertemuan 2, 1,00866501, dikurang energi ikat yang diperoleh dari rumus semi-empirical mass formula 22,934393 per C kuadrat 931,5. Nah, setelah kalian hitung ini, kalian akan memperoleh massa dari helium-5 itu adalah 5,01702441 U. Kalaupun ada sedikit perbedaan dari hasil hitungan kalian, itu berarti ada sedikit perbedaan pada nilai hidrogen 1 dan massa neutron yang saya tuliskan. Tapi seharusnya akan sama dengan hasil perhitungan yang kalian lakukan. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua. Tentukan massa dari fluor 19. Fluor 19, F-nya A-nya 9. Sorry ya, ini A-nya 19 ya. Di sini A-nya 19. A-nya 19, Z-nya 9. Oke, dengan cara yang sama, dan Do-nya juga 0 karena A-nya 19, A-nya ganjil, jadi Do-nya 0. Dengan cara yang sama, kalian akan memperoleh massa dari fluor 19 itu sebesar 18,99149 U. Oke, cukup mudah ya. Sebenarnya ada keuntungan kalian kuliah daring seperti ini, karena pada saat ujian nanti kalian bisa melihat langsung rumusnya, menuliskan langsung rumusnya dengan melihat langsung di buku catatan kalian atau di PPT ini. Karena kalau kalian kuliah luring di dalam kelas, saya pastikan kalian tidak bisa melihat buku kalian atau menuliskan konsep mengenai rumus yang panjang seperti ini. Jadi kalian harus hafalkan. Begitu juga dengan nilai massa neutron, massa proton, dan massa elektron yang wajib kalian hafalkan. Jadi cukup menguntungkan kalian kuliah daring seperti ini. Oke, model tetes cairan ini memang sangat bagus untuk menjelaskan atau untuk menentukan suatu massa dan energi dari suatu inti yang tidak dapat diketahui massanya. Tapi ternyata ini hanya pendekatan karena tidak semua inti itu sferis. Terus nukleon juga itu tidak dapat dimanfaatkan. Gaya kuat inti itu tidak hanya pada gaya tetangga terdekat, dan gaya inti itu bergantung pada spin orbit coupling. Nah, ini beberapa kekurangan dari model tetes cairan. Selain itu, model tetes cairan juga itu tidak dapat menjelaskan tentang bilangan magic atau bilangan ajaib. Nah, kalau kalian pernah belajar mengenai bilangan ajaib pada elektron, seperti 2, 8, dan seterusnya,
ternyata di inti juga itu terdapat bilangan ajaib. Dan lebih detailnya mungkin akan kita bahas pada pertemuan 6 minggu depan. Nah, selain itu, kekurangannya dia juga tidak dapat menjelaskan lebih jauh mengenai keadaan eksitasi dari suatu inti. Dan dia juga tidak dapat menghitung berapa spin dari inti. Nah, ketiga kekurangan ini akan dijelaskan oleh model kulit inti yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai model tetes cairan. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan melalui komentar pada video ini, atau kalian dapat bertanya via chat WA. Cukup sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.